Anda kembali menyaksikan Berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditinggal sebentar membeli obat untuk sang istri, motor seorang pria digondol maling di minimarket. Pesta demokrasi pilkada serentak di Kabupaten Langkat yang diikuti 578 calon kepala desa berjalan aman dan kondusif. Butuh uluran tangan dermawan, bayi berusia 5 bulan di Kabupaten Deli Serdang menderita penyakit jantung bocor. Bayi berusia 5 bulan dengan berat 4,1 kg terpaksa menerima susu dengan menggunakan selang yang dipasang di hidung. Sang bayi diketahui menderita penyakit jantung bocor sesaat dilahirkan. Beginilah kondisi Farhan, bayi berusia 5 bulan yang menderita jantung bocor sesaat setelah dilahirkan. Ketika ditemui di rumahnya di Desa Garapan Jermal 7, Kabupaten Deli Serdang, bayi dari pasangan Sarjono dan Siti Aminah ini harus meminum susu dengan diselang yang diletakkan di hidung Muhammad Farhan. Farhan diketahui mengalami kelainan jantung setelah beberapa jam dilahirkan. Dokter menemukan adanya kebocoran 4 mm pada bagian atas dan kebocoran 6 mm pada bagian bawah. Siti Aminah menjelaskan dari keterangan dokter, anaknya harus memiliki asupan gizi yang cukup agar berat badannya bisa normal untuk dilakukan operasi. Untuk saat ini, dokter memberikan sejumlah obat sembari menunggu berat badan bayi naik. Aminah hanya bisa pasrah dan berdoa melihat kondisi anak bungsunya yang kini divonis jantung bocor. Pasalnya, biaya menjadi kendala bagi keluarga ini untuk nantinya jika melakukan operasi. Bagaimana tidak? Ayah sang anak yang hanya bekerja sebagai buruh lepas tidak mencukupi untuk menutupi biaya perobatan anaknya, yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan sang ibu sehari-harinya hanya berjualan mie kini terpaksa menghentikan aktivitasnya lantaran kondisi yang dialami sang buah hati. Jantung bocor, yang jantung bocornya 2, atas bawah, yang atas 4 mili, yang bawah 6 mili. Ya kalau sekarang ya masih dibilang dokter masih minum obat dulu, tunggu timbangannya naik, barulah insya Allah bisa tertutup. Tapi kalau misalnya timbangannya nggak naik, mau nggak mau harus kita operasi, kata dokter. Ya kalau susu ya dia langsung ke lambung karena pakai selang. Kalau ASI ya nggak bisa lama, sebentar cabut, cepet capek gitu. Nah selesai dia. Hingga kini pihak keluarga masih menunggu waktu untuk dilakukan operasi dan mengharapkan uluran tangan dermawan untuk bisa membantu biaya perobatan putranya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, pupus sudah harapan Nenek Sri Sumiati menginjakkan kakinya ke Tanah Suci. Akibat aturan pembatasan usia haji maksimal 65 tahun, dirinya gagal menunaikan ibadah haji tahun ini. Meski begitu, dirinya tidak langsung menarik dana haji yang ia tabung puluhan tahun dari hasil menjahit. Nenek Sri Sumiati, 68 tahun, warga Jalan Melanton Siregar, Kota Pematang Siantar, harus menahan rasa kecewa saat mengetahui namanya tidak masuk sebagai calon jemaah haji tahun 2022 oleh kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar. Ia tak menyangka aturan baru ini bertepatan kepada dirinya dan calon haji lainnya dikarenakan faktor usia. Sri Sumiati telah menunggu untuk berangkat haji sejak tahun 2012 lalu, hanya dapat menelan kekecewaan. Meski gagal berangkat haji, namun Nenek Sri Sumiati tidak akan menarik dana haji yang ia tabung puluhan tahun dari hasil menjahitnya. Menurut Sri Sumiati, ini kegagalan yang ketiga kali bagi dirinya. Awal 2012, makanya udah nunggu sekian tahun. Nah, tahun 2020 kita ya memang Covid udah 2021 nggak jadi. 2020 itu udah ini sudah semua. Di tengah kepasrahannya tidak dapat menunaikan ibadah haji karena aturan usia haji maksimal 65 tahun untuk tahun ini, Sri Sumiati tetap berharap pemerintah Kerajaan Arab Saudi dapat melonggarkan aturan tersebut pada musim haji tahun mendatang. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Ya, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk mencicipi bakso dengan sebutan bakso horor dunia akhirat di warung bakso di Kabupaten Deli Serdang. Selain namanya yang unik, rasanya juga tak kalah menggiurkan.
Warung bakso yang diberi nama Bakso Horor Dunia Akhirat ini menyajikan menu makanan bakso yang ditaburi dengan taburan saus dan tambahan keju di atasnya. Selain ada bakso pizza yang terbuat dari daging ayam dan sapi, kemudian dicampuri tepung, tempat ini juga menghadirkan menu spesial, bakso dengan sebutan Bakso Horor Dunia Akhirat, yang tidak hanya dapat dinikmati seorang diri, melainkan 3 orang sekaligus. Untuk tambahan di setiap menu makanan bakso berbeda-beda. Jika menu bakso pizza, bakso terlebih dahulu digoreng lalu ditaburi saus dan keju. Kemudian diberikan suiran daging ayam dan sosis di atasnya. Sementara untuk bakso horor dunia akhirat, selain terdapat bakso-bakso kecil di dalamnya, lapisan bakso juga dilapisi dengan suiran ayam yang mengundang selera. Pemilik warung bakso mengatakan membuat bakso horor dunia akhirat ini berawal dari idenya yang ingin menghadirkan sensasi makan bakso yang berbeda dari warung bakso lainnya. Karena saking cintanya sih Bang sama bakso, saking doyannya sama bakso kan. Tapi kalau bakso pizza kan biasanya dominan itu tepung tuh. Kita maunya itu lebih beda dari yang lain. Kita buat dari bakso, dari daging gitu. Kalau untuk bakso orang porsi kenyang dunianya ini bisa untuk berapa orang? Biasanya makan di sini 3-4 orang Bang. Karena kita di sini biasanya dapat 2 porsi mie sama 2 porsi kuah. Tapi biasanya mereka tambahin lagi karena baksonya terlalu gede katanya. Salah satu pengunjung, Lala, mengaku sangat merekomendasikan makan di tempat ini karena selain rasanya, harganya juga terjangkau. Dunia akhiratnya juga porsinya yang cukup besar. Ini kayaknya kita cocoknya kalau untuk dua orang yang makan kayaknya bisa lah ya. Apa ini aja dia isinya itu ada bakso kecil-kecilnya juga, terus ada bumbu cabenya juga, terus sama ada isian dagingnya. Selain bakso pizza dan bakso horor dunia akhirat, ada menu bakso lainnya yakni bakso kuburan pelakor yang memiliki harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp80.000 per porsinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, sementara itu seorang pemuda di kota Medan menyulap karung goni yang biasa untuk hasil pertanian menjadi tas yang kece. Hasil karyanya tak hanya diminati warga lokal, namun kini tembus pasar internasional. Karung goni yang berasal dari serat nabati, identik dengan rajutan bersekat kasar yang digunakan menyimpan hasil pertanian. Di tangan pemuda berusia 25 tahun di kota Medan, karung goni diproduksi menjadi dompet, tas sandang, ransel, topi yang bernilai jual tinggi dan menembus pasar internasional. Terinspirasi dari model tas rekan kuliahnya, Firsa Fahdi, warga kecamatan Halvitia Timur ini, mengangkat derajat kain goni bekas menjadi barang berkelas. Firsa telah 5 tahun merintis jalan sebagai entrepreneur bermodalkan karung goni bekas yang didapat secara cuma-cuma dari gudang grosir. Karung bekas tersebut kemudian dibersihkan, dipola, lalu dijahit. Awalnya Firsa membuat karya ini bersama sang ibu yang mahir menjahit. Hasil kerja bareng Firsa dan sang ibu ternyata diminati oleh teman-temannya. Dari sini Firsa mulai mendapatkan beragam pesanan tas berbahan karung goni. Kewalahan dengan berbagai keinginan para pemesan, Firsa kemudian mengembangkan produksi tas goninya ke beragam model dan gaya maupun memadukan kombinasi dengan bahan sejenis lainnya. Ia akhirnya berani mengajak 2 rekannya bekerja sama mengembangkan usaha tas goni. Ketiganya berbagi ide mulai dari membentuk pola, menjahit, hingga memasarkan. Kalau sebenarnya sih nggak disengaja kenapa goni. Tapi akhirnya setelah aku coba dalamin lagi goni, ternyata goni ini kan ramah lingkungan. Apalagi yang kita buat itu goninya goni bekas. Ada yang bekas dari goni kacang, goni tepung, dan lain sebagainya lah. Nah jadi sebelumnya juga kita bergerak di lingkungan lah gitu. Kita pernah juga buat daur ulang dari sampah plastik gitu. Nah ternyata goni ini yang paling oke untuk kita pasarkan gitu. Firsa mengusung isu ramah lingkungan dan pengurangan sampah menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Hasil karya goni bekas dibanderol antara Rp70.000 hingga Rp300.000. Peminat tas bikinan Firsa kini tidak hanya dari Sumatera Utara, tapi juga dari mancanegara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.
Ya demikian berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.